Mengenai NI ini bagaimana mereka perekrutan, apa yang salah, karena menurut Pak Kiai NI itu musuh keluarga, musuh Islam, musuh agama, musuh negara gitu ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia ini pokoknya negara bangsa. Ada tambahan mungkin kenapa apa yang salah dengan NI dari sisi ideologi yang tadi Bapak sampaikan, lebih pinter dari Tuhan sendiri gitu Pak? Oh jadi dia ingin mengajarkan kepada Allah bagaimana sebenarnya bernegara Islam itu seperti apa. Mengajarkan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ngajarin pencipta gitu? Iya. Dalam menerjemahkan itu, karena dia begitu fasih dan seenaknya saja menggal-menggalkan ayat jadi satu formula perang untuk menaklukkan seseorang. Itu yang pertama. Jadi peruntuhan jati diri dengan mengkombinasikan ayat. Saya ada catatannya itu. Pindah kemana itu ayatnya segala macam. Saya pernah bertanya sama itu yang Rijal itu, ini siapa yang bikin sih? Saya bertanya gitu, kok kamu pintar amat, siapa yang bikin? Saya bilang gitu. Dia nggak bisa jawab, gitu kan. Ini ada yang ngajarin gitu. Jadi apa? Tapi kalau kita keluar bertanya kepada yang lain, gitu ya. Kalau kita punya sedikit ilmu tentang keislaman dan kedalaman tentang itu, ayat dan suratnya, dia nggak bisa jawab. Tools. Jadi udah weapon tools untuk menaklukkan. Jadi kalau kayak ilmu sales produksi udah ada ilmu salesnya gitu ya, maksudnya apa-apa. Jadi itu kan marketing tools ya buat dia untuk meruntuhkan pendirian tentang keislaman yang dia pahami dari kecil sampai ketemu dia gitu. Nah nanti kalau udah runtuh, dia baru nggak, oh saya salah nih, saya kok jadi kafir begini ya, bimbang dia kan. Karena dia ibarat botol kosong yang isi. Nah gitu kan, dia mulai bingung nih. Baru nanti dimatangkan lagi, nanti ditetapkan lagi. Nah disitulah ada bayat-bayat itu. Kalau saya sebagai umat Islam sebenarnya setuju-setuju saja ada penguatan-penguatan keislaman. Tapi itu kan udah konteksnya sudah lalu dan kita harus hidup ke depannya bahwa itulah hanya tinggal sejarah. Dan bagian yang harus kita tinggalkan untuk sementara ini sampai ada khalifahnya. Kalau Bapak katakan tadi, Bapak juga memberikan infak cuma 300.000 gitu Pak ya? Yeah. Bapak punya teman-teman yang memberikan sampai jutaan atau puluhan juta? Kalau jutaan itu bukan siapa-siapa ya, ada yang motor ditabrakin, padahal enggak gitu kan. Terus kemudian yang punya motornya lagi sama yang anaknya yang ngurusakin motornya, padahal itu temen aja cerita bohong. Jadi gimana bisa contohnya Pak? Jadi misalnya gini ya, yang sudah sering terjadi itu yang jadi objek untuk merampok orang tua dalam rangka sayang menyelamatkan orang tua yang kafir karena anaknya sudah pindah kan ke kanan gitu. Anaknya sudah pindah ke NI. Kan orang tuanya ditinggal nih di NKRI. Nah di NKRI. Orang tuanya kafir. Kafir, tapi duitnya enggak. Nah artinya gini, untuk membersihkan dikafirkan, nah untuk menyelamatkan ini orang tua maka hartanya harus dibersihkan. Oh, jadi kalau anak yang dalam tanda petik merampok orang tuanya itu menurut mereka adalah membersihkan atau mensucikan orang tua yang kafir. Iya. Makanya bingung ya Pak ya? Kenapa cuma 30 juta atau 20 juta gitu loh? Gitu kan? Hitungannya bagaimana? Sedangkan kalau ibu bapaknya punya ratusan juta, kenapa? Itu gimana ceritanya? Gitu karena kan? yang diminta itu 30 juta, 20 juta ya Pak ya? Iya, karena objek yang bisa dijadikan kamuflase atau bohongan, cerita bohongan itu paling laptop, motor, handphone hilang harus ganti. Nanti yang punya yang pura-puranya sepertinya yang punya laptop marah-marah sama orang tuanya, tinggal minta diganti hari itu juga, orang tuanya panik, kemudian harus ganti, damai lah. Nah hari mungkin dia minta 15 juta karena laptopnya hilang gitu kan. Nah akhirnya hari itu juga kalau nggak saya laporin polisinya anaknya gitu. Nah nanti bapaknya bingung kan, yaudah deh damai saja lah, berapa yang saya punya 5 juta bisa gimana baginya. Akhirnya itu diambil sebagai FAI. Kita akan telepon juga ada Riko di Jakarta, selamat malam. Ya, selamat malam. Riko, saya boleh tahu usianya berapa? 19. Berapa? 19. Riko pada saat menelpon tim Apa Kabar Indonesia Malam memang sudah menyatakan bahwa pernah jadi bagian dari NII, betul Riko? Iya, benar. Riko, tolong ceritakan sedikit kapan bergabung dan siapa yang mengajak bergabung? Dan kapan keluar akhirnya? Iya, dulu November sih diajak ke rumah teman gitu, tapi ternyata di NII itu ada teman lagi gitu juga.
November tahun lalu, Riko? Ya, tahun lalu. Oke, terus? Terus habis itu diajak ngomong tentang Islam itu 3 kali tuh, 3 kali. Terus akhirnya dibaiat, udah ikut. Ikut waktu itu sempat curi uang nggak dari orang tua? Sempat juga sih. Sempat curi uang dari orang tua. Curi atau membuat alasan handphone hilang atau apa ya? Alasan. Riko bilang apa? Merusakin laptop. Bilangnya ngerusakin laptop punya? Iya, punya teman. Punya teman. Ini pas banget sama ceritanya Pak Joni. Waktu itu kemudian minta uang berapa sama orang tua? Gak apa ya, 5 jutaan deh kalau 5 juta. Iya, Dikasih sama orang tua, dikasih. Riko setor. Kenapa? Riko setorkan uang itu. Iya. Riko kan November ya. Kemudian apa yang membuat Riko akhirnya bisa bebas dari kelompok? Saya baca-baca dari internet tuh. Jadi dengan kesadaran sendiri akhirnya keluar. Iya. Bulan apa Riko keluar? Keluar Januari. Berarti hanya sempat 2 bulan. Iya. Tunggu 1 bulan setengah lah paling. 1 bulan setengah. Riko kuliah di mana kalau boleh tahu Riko? Di... Riko? Kenapa? Oke, kalau Riko nggak mau jawab nggak apa-apa. Tapi Riko mahasiswa ya? Iya. Teman-teman Riko yang waktu itu Riko temui dan ternyata adalah mengajak Riko bergabung di NII. Sekarang masih di NII? Sekarang ada yang keluar sih, saya ajak keluar, ada yang mau, tapi ada juga yang masih sampai sekarang. Ada yang masih? Yang masih? Siapa yang ngajarin Riko untuk bilang bahwa ngerusakin laptop temen? Atau memang itu kreasi Riko Nah, sendiri? itu atasan saya. Atasan yang ngajarin caranya? Iya. Baik. Terima kasih Dewa sudah berbagi dengan kami, dan ini tentu bukti nyata bahwa anak-anak muda Indonesia, generasi muda menjadi sasaran. Jadi